Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal 'arifina sirajan munira arsyadu ibadallahi siratan mustaqima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sirran wa jahra. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi arsalahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-hadi minhajan sawiyya wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa man salaka maslakan qawima, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya kita pada malam ini kembali dikumpulkan oleh Allah di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaminatu asaniyatu was-samanuna ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-182 dari al-hikamil ataiyah. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumi. Tasbiku anwarul hukama aqwalahum wa haitsuma sarat tanwir wasalat ta'bir. Yang artinya mendahului cahaya-cahaya dari para ahli hikmah atau ahli ma'rifah oleh akan perkataan mereka, mendahului cahaya-cahaya para ahli hikmah itu akan perkataan mereka, dan sekira-kira sampailah itu menerangi, dan sekira-kira jadilah itu menerangi, maka sampailah ibarat-ibarat mereka. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-182 ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, hikmah ini merupakan pengkhususan dari hikmah sebelumnya. Dalam hikmah 181 disebutkan bahwa manusia itu terbagi kepada dua kelompok. Satu kelompok adalah manusia yang beribadah kepada Allah, lalu dia menganggap dirinya telah berbuat baik kepada Allah. Nah, ini disebut sebagai kelompok orang-orang yang terdinding hatinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dan dia menganggap itu merupakan kebaikan Allah terhadap dirinya. Nah, inilah kelompok yang disebut ahlul fathi wal ma'rifah, orang-orang yang terbuka dindingnya dan kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pengertian di situ bahwa orang yang beribadah, ada yang merasa bahwa dirinya telah berbuat baik kepada Allah, ini kelompok yang salah. Yang benar adalah kelompok orang yang beribadah
dan menganggap bahwa itu merupakan kebaikan Allah kepada dirinya. Nah, kemudian di dalam hikmah ini dikhususkan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah tentang ulama. Nah, ulama itu ada yang mengajarkan ilmunya, ada ulama yang memberikan nasihat kepada umat, lalu dia menganggap itu merupakan kebaikannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama yang mengajarkan ilmunya, ulama yang telah mendidik manusia, mereka beranggapan itu merupakan bakti mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kelompok ulama-ulama yang terhijab daripada Allah, kelompok ulama yang terdinding daripada Allah. Nah, ulama yang seperti ini, nasihat-nasihat mereka, pepadah-pepadah mereka itu kada akan bisa menembus kepada hati orang-orang yang mendengarnya. Cuma masuk telinga, keluar telinga sebelahnya. Nah, kemudian ulama yang kedua adalah ulama yang mengajarkan ilmunya kepada hamba Allah, yang mana mereka membimbing manusia kepada Allah. Lalu ulama ini menganggap bahwa itu merupakan kebaikan Allah kepada dirinya, sehingga mereka bisa mengajarkan ilmu. Kebaikan Allah kepada dirinya sehingga mereka bisa membimbing manusia ke jalan Allah. Inilah ulama yang disebut ahlul hikmah, ulama-ulama yang ahlul fathi wal ma'rifah. Dia mengajarkan ilmunya siang malam tanpa susah payah, tanpa pamrih. Dan dia menganggap bahwa itu merupakan kebaikan Allah kepada diri mereka. Nah, bukan merupakan kebaikan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza zakkaral 'arifu ibadallahi ta'ala wa wa'adhahum sabaqa nuru ma'rifatihi ila qulubihim fasarat qulubuhum munawwaratan qabla wusuli tazkirah wal mau'izati ilaihim musta'iddatan liqabuliha. Apabila memberikan nasihat, mau'izah oleh orang yang makrifat kepada Allah, kepada hamba-hamba Allah, mendahului cahaya makrifat itu masuk ke dalam hati mereka hamba-hamba Allah itu. Jadi orang yang arif dengan Allah itu, sebelum mereka memberikan nasihat, cahaya makrifat yang ada dalam hati mereka sudah masuk terlebih dahulu ke dalam hati pendengarnya. Beluman lagi inya bapandir, tapi cahayanya sudah menembus kepada hati orang yang dipandirinya itu. Maka jadilah hati mereka terang, hati mereka bercahaya sebelum sampai nasihat kepada mereka. Nah, belum sampai lagi nasihat yang diucapkannya, hati orang itu sudah bercahaya, siap untuk menerima nasihat. Falamma sami'uha, manakala mereka mendengar nasihat dari orang yang arif tadi, istaqarrat, maka nasihat itu tetap di hati mereka. Tetap di hati mereka. Wa ta'assarat, berbekas. Nah, berbekas di hati mereka. Wa nahadat, dan bangkit hati mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah nasihat papadah yang diberikan oleh orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan berbekas di hati kita dan akan bangkit hati kita, bercita-cita untuk melakukan apa yang disampaikan oleh orang yang arif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Misalnya ujar orang yang ma'rifat kepada Allah ini, dia memberikan nasihat, tinggalkanlah perbuatan judi. Di situ ada penjudi yang hadir.
Nah, sejak mendengar itu hatinya bangkit, bercita-cita untuk meninggalkan judi sesudah ini. Nah, karena apa? Karena suara perkataan dari orang yang ma'rifat itu masuk ke dalam hatinya, berbekas. Disebabkan karena ada cahaya yang terlebih dahulu masuk ke dalam hatinya itu. Nah, lain halnya dengan nasihat-nasihat dari orang yang terdinding kepada Allah, maka nasihatnya kada akan masuk ke dalam hati. Nah, sampai di telinga, keluar lagi di telinga. Kenapa? Karena yang menyampaikan nasihat ini sendiri terhijab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Walidha tara rajulan yuzakkirun nas bihududillah walau bikalamin khafif bila tazjinin wala baligh fayata'assaru fi qulubihim. Oleh karena itu engkau lihat ada seseorang yang mengingatkan kepada manusia dengan hukum-hukum Allah, walaupun dengan perkataan yang ringkas, perkataan yang biasa, perkataan yang tanpa dihiasi dengan sajak-sajak, perhiasan yang inting, berbekas di hati mereka. Walaysa dzalik illa bisababin nur alladzi lama'a minhu ila qulubihim, dan tidak ada yang demikian itu melainkan sebab cahayanya yang memancar dari dia kepada hati-hati mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau orang yang ma'rifat kepada Allah itu dia memberikan nasihat kepada orang, walaupun perkataannya singkat, perkataannya sedikit, biasa, tapi masuk ke dalam hati mereka, berbekas. Nah, sebaliknya perkataan-perkataan dari orang yang terhijab dari Allah, walaupun dihiasi dengan macam-macam perkataan, dihiasi kalimat-kalimat yang indah, tapi kadang akan masuk ke hati mereka. Karena mereka sendiri terhijab dari Allah, maka perkataannya pun gelap, kada ada cahayanya. Para muhibbin rahimakumullah. Di dalam sebuah hikayat disebutkan Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah mengundang para ulama di waktu itu. Di antara yang diundang itu ada Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, salah seorang waliullah yang dikenal ma'rifat kepada Allah. Ujar Fudail bin Iyad, mana di sini ngarannya Harun Rasyid tuh kok kada tahu. Nah, jerurang tuh khalifahnya. Nah, suruh pang ke sini. Sampai akan khalifah itu ada salah seorang ulama mengiau pian supaya datang Harun Rasyid. Apa jar Harun? Apa mengiau ulun apa pian? Nah, ikam aja sih ngaran Harun Rasyid itu inggih. Pian ka ikam kanang jadi khalifah ini. Iya. Nah, hati-hati Jusidin, engkau memegang satu amanat yang besar. Nah, pingsan Harun Rasyid mendengar kata-kata itu. Pingsan. Kalimatnya pindik. Engkau memegang beban yang berat. Khalifah, engkau membawa beban yang berat. Mendengar perkataan yang sedikit itu berbekas dalam hati Harun Rasyid sampai menangis, akhirnya pingsan. Kenapa? Karena perkataan itu keluar dari mulut orang yang ma'rifat kepada Allah, yang dia ucapkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum berkata-kata sudah ada cahaya yang keluar dari hatinya masuk ke dalam hati Harun Rasyid, sehingga hati Harun Rasyid terbuka untuk menerima nasihat itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Walakin rubbama la yanfuzu dzalikan nur ila jazri qulubihim fala yata'assar fi qulubihim. Tetapi kadang-kadang tidak tembus cahaya itu ke lubuk hati mereka, maka tidak berbekas itu nasihat dalam hati mereka. Orangnya yang menyampaikan ini padahal orang yang ma'rifat dengan Allah. Yang menyampaikan nasihat ini orang yang hatinya bercahaya,
yang bisa memancarkan kepada hati orang-orang yang di hadapannya. Tetapi kadang-kadang cahaya dia ini kadang bisa masuk ke dalam hati orang itu. Kadang bisa masuk ke dalam hati orang itu. Nah, fa'lam anna sababa dzalik, ketahuilah bahwa sebab yang demikian imma mautu qulubihim, ada kalanya mati hati orang yang dipandiri itu. Dipandiri ini orang mati. Kayak apa aja orang ma'rifatnya kada akan tembus. Nang dihadapinya orang mati hati. Walaupun yang menyampaikan nasihat ini orang yang sedemikian kuat cahayanya, nah, kada akan tembus, kada akan berbekas. Kenapa? Karena yang dihadapannya ini mati hati mereka. Au maraduha bi anwa'il amrad, atau sakitnya hati orang itu dengan macam-macam penyakit. Orang mati diminumi apa aja meluak. Susu, kopi, teh, banyu putih meluak orang mati. Kada usah orang mati, orang garing, nang banyak penyakitnya sudah. Anak bubur kah? Ada. Disuapi meluak. Padahal bubur nyaman. Anak soto kah? Kada, meluak juga. Kenapa? Karena ini orang banyak penyakit di dalam dirinya. Nah, kayak itu juga halnya manusia-manusia yang hatinya itu mati, atau hatinya itu banyak macam-macam penyakit, nasihat apapun kada mempan. Dari siapapun kada mempan juga. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sayyidul arifin. Nabi ini penghulunya orang arif. Tidak ada cahaya yang mengalahkan cahaya Rasulullah. Tapi kada kau menembus Abu Jahal. Abu Jahal itu bukan hanya dinasihati, diperingati, mukjizat dinampakkan kepada Abu Jahal. Tetap kada mampan. Kenapa sebabnya? Karena mati hati Abu Jahal itu. Nabi Musa bagaimana menghadapi Fir'aun? Hebatnya Nabi Musa, cahayanya, ma'rifatnya, kada bisa menembus hati Fir'aun karena matinya hati Fir'aun ini. Nah, demikian pula halnya dengan kita. Bagaimanapun nasihat bagusnya yang kita dengar, kalau hati kita ini sudah mati atau banyak penyakit macam-macam di dalam hati, nah maka itu menyebabkan nasihat cahaya kada akan masuk ke dalam hati kita itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-ma'siyatu kulluha turisu maradal qalbi. Maksiat itu seluruhnya menimbulkan penyakit hati. Nah, maksiat apapun maksiat itu menyebabkan sakitnya itu hati. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yahdi li'asi. Dari Imam Syafi'i, aku mengadu kepada guruku yang namanya Waqi' tentang jahatnya hafalanku. Nah, kada mau hafalan. Beliau memberi petunjuk kepadaku, tinggalkan maksiat. Dan beliau menghabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah itu tidak akan masuk kepada orang yang maksiat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ada dua kemungkinan kenapa seseorang itu tetap dalam keadaan gelap, tetap dalam keadaan jalan yang salah. Satu kemungkinan bahwa orang yang memberikan nasihat kepadanya ini orang yang terhijab dari Allah, atau bisa juga dia sendiri orang yang mati hatinya atau sakit hatinya sehingga kada bisa menerima nasihat dan cahaya daripada yang memberi nasihat itu. Nah, la siyamal kibru, apalagi kesombongan. Maginnya kalau orang itu ada sombongnya,
Nah, ini macam apapun nasihat, dari siapapun nasihatnya, dari orang wali, dari orang apapun kada akan mempan. Fir'aun kenapa kada menerima nasihat Nabi Musa? Karena kesombongannya. Namrud kenapa kada menerima nasihat Nabi Musa? Karena kesombongannya. Abu Jahal kada menerima nasihat Nabi kita karena kesombongannya. Padahal bukan hanya nasihat, macam-macam mukjizat diperlihatkan. Tetap kada bisa menerima. Kenapa? Karena ada kesombongan yang besar dalam hatinya. Nah, bila mana ada sombong ini dalam hati kita, ilmu macam apapun kada akan bisa masuk ke dalam kita, ke dalam hati kita ini. Macam apapun rincinya, penjelasan rincinya, nasihat, bagusnya penyampaiannya, tapi karena ada kesombongan dalam hati, tabulik semuaan itu tertutup. Macam butul atau cangkir nang betutup rapat, kayak apa jadi tumpahi kopi susu tetap kada mau masuk. Kenapa? Cangkirnya betutup. Cangkirnya betutup. Itulah cangkir hati. Tutupan ini adalah maksiat-maksiat yang membuat meluak cahaya, meluak nasihat dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Ini Allah sudah menyatakan bahwa aku palingkan dari ayat-ayatku, dari ilmu-ilmu, apalagi daripada ma'rifat. Aku palingkan orang-orang yang bersifat sombong di muka bumi ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dan pula yang menghijab datangnya cahaya ke dalam hati kita itu adalah riya. Riya. Orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah. Orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah. Ilmu kada akan mau masuk ke dalam hatinya. Orang yang hendak mencari kebaikan tapi bukan karena Allah. Orang yang hadir di majelis ilmu bukan karena Allah. Ilmu kada akan bisa masuk ke dalam hatinya. Paling-paling lewat telinganya, keluar di telinganya. Imam Ghazali berkata, "Talabtul ilma li ghairillah, fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah." Aku dulu pernah menuntut ilmu kada karena Allah. Ilmu kada bisa masuk. Kada bisa masuk. Fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah, maka ilmu enggan masuk ke dalam hati kecuali hati itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi dengan demikian bahwa kita bisa mentafakkur, bisa merenungi diri kita, banyaknya ilmu yang kita terima dari berbagai macam kitab, dari berbagai macam ulama. Nah, banyak yang belum kita amalkan, banyak yang belum kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, kemungkinan penyakitnya bisa dari kita. Banyaknya maksiat yang kita perbuat, kesombongan yang ada dalam hati, menuntut ilmunya kada ikhlas, itulah penyebab kita kada bisa, kada kawa mengamalkan ilmu yang kita terima itu. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita seluas-luasnya untuk menerima cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya ayyuhar-rajul minhu syafa'atan. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim